Jumhur Hidayat itu mantan narapidana, tapi dia seorang intelektual. Dia belajar tentang perburuhan, ekonomi, lingkungan dari ITB. Jadi karena dia saya kenal, maka saya dampingi itu. Itu alasan saya di sini. Rocky Gerung puji Prabowo angkat Menteri mantan napi. Jumhur dinilai bikin kabinet lebih efektif. Kehadiran Rocky Gerung di istana mencuri perhatian. Namun bukan hanya soal kehadirannya yang mengejutkan, pernyataannya tentang Menteri baru Jumhur Hidayat justru memantik sorotan. Rocky secara terbuka menyebut masuknya mantan narapidana ke kabinet bisa membuat pemerintahan Prabowo Subianto semakin efektif. Mengapa Rocky berkata demikian? Dan benarkah isu lingkungan kini menjadi pertarungan politik baru menuju 2029? Rocky Gerung terlihat saat pelantikan sejumlah anggota baru Kabinet Merah Putih di Istana Negara hari ini, Senin, 27 April 2026. Rocky yang mengenakan batik warna coklat mengaku datang sebagai undangan. Ya sebagai wakil masyarakat sipil diundang untuk menyaksikan. Kata Rocky seusai acara pelantikan. Salah satu yang dilantik adalah Jumhur Hidayat. Dia menggantikan posisi Hanif Faisal sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Rocky optimistis Kabinet Merah Putih akan berjalan semakin efektif ke depannya. Apalagi dengan masuknya Jumhur Hidayat sebagai menteri. Meskipun Jumhur pernah memiliki jejak hitam sebagai terpidana, tetapi di matanya pria lulusan ITB itu seorang yang intelektual. Menjadi penanda bahwa kabinet itu juga jadi efektif kalau ada tokoh-tokoh mantan napi. Jumhur Hidayat itu mantan narapidana, tapi dia seorang intelektual. Dia belajar tentang perburuhan, ekonomi, lingkungan dari ITB. Jadi karena dia saya kenal, maka saya dampingi itu. Itu alasan saya di sini. Ujar Rocky. Masyarakat sipil bersama Jumhur. Rocky menambahkan, Kementerian Lingkungan cukup strategis karena isu-isu di dalamnya menyangkut masalah global. Bersamaan dengan hal itu pula, katanya, nyaris 70 juta Gen Z di Indonesia sangat concern dengan masalah lingkungan. Bahkan pada 2029 nanti, katanya, isu lingkungan menjadi tempat bertanding para politisi untuk merebut suara. Mereka yang tak peka pada isu-isu lingkungan dianggap abai dengan masalah depan para Gen Z. Jadi saya anggap bahwa Pak Jumhur itu mewakili kepentingan minimal 70 juta langsung anak muda. Apalagi kalau itu dihubungkan dengan keinginan untuk menjadikan environment itu sebagai sumbangan kita pada planet dunia global, kan itu intinya. Ujarnya, meski tidak tergabung dalam kabinet, Rocky memastikan dirinya bersama masyarakat sipil akan bersama dan mendukung kinerja Jumhur. Saya mau jaminkan bahwa masyarakat sipil akan bersama dengan Pak Jumhur, karena Jumhur aktivis, ngerti tentang kesulitan ekonomi, dia pimpinan buruh. Jadi sekali lagi, Pak Jumhur itu mengerti politik. Nah, kalian saya minta supaya seringlah datang ke kantor Pak Jumhur bertengkar dengan dia soal lingkungan, karena itu soal kita semua tuh. Oke? Sebelumnya, Jumhur Hidayat akan fokus menangani sejumlah isu yang selama ini menjadi pekerjaan rumah di kementeriannya. Salah satunya masalah sampah di Indonesia. Jumhur akan memastikan pengelolaannya mengikuti standar global. Pasti banyak hal yang harus dilakukan di depan mata kita. Misalnya sampah. Kita secara bertahap nanti akan mengikuti global standar begitu ya. Berbagai perjanjian internasional yang kita kerjakan itu, kata Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, BPLH, Jumhur Hidayat usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin, 27 April 2026. Dia meyakini, dengan komitmen kuat dari Presiden Prabowo Subianto, jajaran KLH BPLH dapat melaksanakan tugasnya dan mencapai target yang ditetapkan. Doakan dan bantu saya berkampanye untuk memastikan lingkungan hidup menjadi habits di hati kita, ucapnya. Menurutnya, dengan memastikan kebiasaan menjaga lingkungan hidup dilakukan oleh masing-masing orang, maka dampaknya juga akan terasa di masyarakat secara umum. Untuk diketahui, Jumhur Hidayat dilantik menjadi Menteri LH, Kepala BPLH menggantikan Hanif Faisal Nurofik. Jumhur dikenal sebagai tokoh dan aktivis buruh. Dia pernah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, BNP 2 TKI, pada 2007 hingga 2014.